Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha la'allakum turhamun. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudaraku, mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Al-Quran sebagai hidayah yang menuntun kita kepada kebaikan. Dengannya kita mengetahui mana yang baik, mana yang benar. Yang baik kita lakukan, yang tidak baik kita jauhi dan kita tinggalkan. Salam dan salam semoga Allah berkenan memberikan kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau menjadi teladan dalam kehidupan kita. Khatib mengajak diri dan kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jumat ke Jumat, hari per hari, tiada lain yang bertambah melainkan kedekatan kita kepada Allah dan ketakwaan yang terus meningkat. Apa yang Allah suruh kerjakan, apa yang Allah larang sudah tinggalkan. Inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mengawali khutbah kita kali ini, khatib mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Yanbaghi ay yakuna sa'iran ilallahi bainal khawfi war raja'. Apa saja yang dilakukan menuju Allah, ada di dalamnya terdapat khauf dan raja. Khauf, takut, kita melakukan sesuatu karena takut, atau raja, ada harapan, kabar gembira yang diberikan oleh Allah. Fa ayyuhuma ghalaba, sekiranya dalam sebuah amalan khauf dan raja itu salah satu ada yang dominan, halaka sahibuh, maka orang yang khauf tadi, orang yang raja tadi yang melebihi akan celaka. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, apa maksud yang disampaikan oleh Imam Ahmad ini? Mungkin kita beribadah setiap hari, terus kita merasa, oh sudah cukup, saya sudah sholat 5 waktu, insya Allah surga ini.
Insyaallah amalan saya ini bisa menjamin saya masuk surga. Atau kita memandang kita sudah berpuasa di bulan Ramadan full, tidak ada lagi yang bolong, insyaallah surga ini, meninggal nanti masuk surga. Atau mungkin bahkan ada yang sudah yakin ketika ia melaksanakan ibadah haji, saya sudah sempurna haji saya, Islam saya, karena saya sudah berhaji, insyaallah surga ini. Ini namanya raja, berharap sesuatu akan kita peroleh ketika kita melihat ke orang lain tidak melakukannya. Saya sudah, insyaallah yakin ini surga ini. Itu namanya raja, berharap kita mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Tapi ada di sisi lain khauf, ada yang muncul dalam diri kita ketika kita sholat, terus lahirlah perasaan, betulkah sholat saya ini akan menjadikan saya masuk surga? Dengan bacaannya, dengan gerakannya, dengan kekhusyuannya, dengan perlakuan kitanya, dengan waktu atau dengan pakaian kita, dengan tempat kita, sehingga timbul, wah, kalau dilihat orang lain ada yang lebih baik dari saya. Khawatir apa yang kita lakukan belum menjadikan kita masuk surga. Atau kita memandang, waduh, saya memang udah puasa sebulan penuh, tapi kadang masih juga mulut ini tidak ada remnya, tangan ini masih berbuat dosa, mata ini berdosa. Puasa ya, makan ditahan, minum ditahan, syahwat ditahan, tetapi mulut tidak tertahan, tangan tidak tertahan, mata tidak tertahan, telinga tidak tertahan. Boleh jadi puasa saya tidak diterima oleh Allah. Begitupun seterusnya, hadir selalu rasa khawatir dan rasa yakin amal kita diterima itu selalu ada dalam diri seseorang. Maka Imam Ahmad mengatakan, fa'ayyuhuma ghalaba, kalau sekiranya salah satunya lebih dominan, mengalahkan yang lain, yakin percaya saja kita sudah masuk surga, kita sudah terima amalnya. Atau sebaliknya takut, jangan tidak diterima. Apa ini? Apa ini? Kalau tidak sama atau berlebihan salah satunya, halaka sahibu, maka itu akan menghancurkan, membinasakan yang memiliki perasaan ini. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini kaitannya dengan apa yang khatib baca di awal surat Al-Kahfi. Surat yang mungkin kita sudah mengamalkannya, saban Jumat kita membaca surat ini. Karena dia di antara fadilahnya adalah membuat kita bercahaya, diberi oleh Allah cahaya. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya saya seperti kalian, basyarum mithlukum, manusia seperti kalian. Ketika orang musyrik Quraisy dahulu membanding-bandingkan Nabi, kok Rasul juga makan minum, kok jalan-jalan juga, apakah Rasul Allah itu tidak bagian dari malaikat, manusia yang paling segalanya, tapi kok dia juga makan? Katakanlah wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, dalam sisi penciptaan, dalam sisi fisik saya sama dengan kalian. Rasulullah punya mata, Rasulullah juga punya telinga, tapi bagaimana keindahan matanya, telinganya, Masya Allah, tentu tidak bisa kita samakan dengan manusia biasa. Karena Nabi Muhammad SAW adalah makhluk paling sempurna dan paling mulia. Allah menyanjungnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan akhlak Rasul Allah sanjung paling mulia. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, membicarakan Nabi Muhammad SAW tidak hanya saat bulan Rabiul Awal saja. Kapan saja semestinya Nabi Muhammad terus menjadi buah bibir kita. Bahkan ia menjadi teladan dan contoh kita.
bagaimana beliau berjalan, bagaimana beliau berbicara. Tidak hanya di bulan Rabiul Awal saja. Begitupun salawat yang kita bacakan, Allahumma shalli wa sallim, tidak hanya di bulan ini saja, kapan saja. Bahkan Rasulullah mengatakan, aktsiru, memperbanyaklah bersalawat di hari Jumat, karena itu bagian dari syarat dan penyebab kita memperoleh syafaat Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, ana basyarum mislukum. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Jelas. Nabi Muhammad SAW jelas berbeda dengan kita, dengan makhluk manusia lainnya. Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Bedanya di sini, Rasulullah diberi wahyu oleh Allah, dituntun langsung oleh Allah. Bahkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara, apapun yang keluar dari mulut Nabi bukan keinginan dirinya. Apa saja kalimat yang keluar dari mulut Nabi itu semuanya wahyu yuha, wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, memang dari penciptaan fisik sama, tetapi Allah khususkan Nabi Muhammad diberi wahyu. Tentu itu tidak sama dengan kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Annama ilahukum ilahun wahid. Apa isi wahyu itu? Mengajak kalian, kata Allah, Nabi itu mengajak kita untuk menyatakan ilahukum ilahun wahid. Ilah kita yang kita sembah, yang kita beribadah, hanya Allah yang esa, hanya Allah yang satu, tidak dua, tidak tiga, tidak ada anaknya. Ilahukum ilahun wahid. Berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, tujuannya hanya karena Allah saja. Ikhlas. Bagaimana kita beribadah? Ikhlas karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, tu'radu, nanti amal kita fi suhufin makhtumah. Amalan kita disodorkan kepada Allah dalam bentuk lembaran-lembaran yang terkunci. Lalu Allah memeriksanya satu persatu, terus memerintahkan malaikat, khuz haza wamhu haza, ambil ini, hapus ini. Amalan yang telah ditulis oleh malaikat. Kita beribadah Jumat, apa saja yang kita lakukan ditulis malaikat. Yang ditulis itu, kata Allah, ini ambil, ini hapus. Malaikat bertanya, la nara illa khaira, ya Allah, yang kami lihat kecuali yang baik ini semuanya, yang kami tulis ini yang baik-baik semua. Sedekah, salat, apa saja ibadah, berbuat baik, itu yang kami tulis. Apa kata Allah? Ini yang dihapus ini, bentuknya saja beribadah kepada aku, wujudnya saja dia yang berbuat baik, tetapi yang dia lakukan niatnya bukan karena aku, tapi bukan karena aku, kata Allah. Karena ingin manusia dipuji oleh manusia. Ia salat yuridu ayyuhmalu. Ia salat, ia ingin dipuji karena dia rajin salat. Ia puasa karena dibilang dia sudah hebat puasanya. Ia berhaji, ingin dipanggil haji. Ketika beribadah tujuannya, niatannya bukan karena Allah, kata Allah, wamhu. Walaupun malaikat ketika menulis, oh ini bagus, ini amalannya bagus, ini puasa, salat, tapi Allah suruh hapus. Ilahukum ilahu wahid. Ini mengajarkan kepada kita mau beribadah karena Allah saja. Kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Kalau begini kejadiannya, maka yang harus ada dalam hati kita harus tengah-tengah antara khauf dan raja. Kita jangan terlalu pede, terlalu yakin dengan amalan yang kita lakukan ini bisa menyebabkan kita masuk surga.
Tetapi di sisi lain jangan sampai menyebabkan kita berputus asa. Jangan-jangan kalau kita pelihara terus rasa itu tanpa kita perbaiki sholat kita, ibadah kita karena Allah, maka kita akan celaka. Biar tidak celaka, faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini raja yarju, raja itu dari raja yarju, raja. Siapa yang berkeinginan, berharap bertemu dengan Allah. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah kebahagiaan yang hakiki nantinya. Ketika kita sebagai makhluk Allah diberi kesempatan oleh Allah di akhirat melihat langsung Allah itu. Siapa yang yarju, ingin bertemu dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka beramal salehlah, berbuat baiklah apa saja. Ibadah yang mahdha, yang sudah jelas tuntunannya, atau ibadah yang ammah, apa saja ibadahnya. Kebaikan yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah, bismillah. Mau kita berkendaraan, bismillah. Bismillah itu amal saleh. Berkendaraan itu menjadi amal saleh. Mau kita makan, minum, bismillah, karena Engkau ya Allah, menjadi amal saleh. Kalau tidak terjadi amal saleh itu. Kalau itu yang kita lakukan, kita punya kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan campur baurkan amal kita dengan syirik. Ketika kita berniat melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu syirik. Kita salat karena manusia, itu syirik. Kita sedekah karena manusia, ingin dipuji manusia, itu syirik. Karena kita beribadah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Apalagi nyata-nyata kita menyembah berhala, mempercayai dukun. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad telah mengingatkan para sahabat, nanti umatku akan berlaku syirik. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, aya'buduna asnaman? Apakah mereka kembali menyembah patung? Tidak, kata Nabi. Kebanyakan mereka beramal, beribadah bukan karena Allah, tetapi karena makhluk yang lainnya. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka sudahlah, cukup bagi kita beramal apa saja amalannya, jangan campur baurkan dengan perbuatan syirik. Karena nanti akan menjadi haba'an manthura, debu yang bertebangan saja. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, hapus wahai malaikat amal ibadah yang kita sudah lakukan penuh selama di dunia, tak ada artinya. Maka perbaikilah niat, ikhlas karena Allah saja, agar amalan itu diterima. Dan yang kedua syaratnya adalah ittiba'un nabi, ikhlas dan ikuti sunnah Rasulullah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis sabr. Allah bersumpah kita pasti rugi, manusia pasti rugi kecuali orang-orang yang beriman. Maka pupuk terus iman di dada kita. Jangan sampai sedetik pun iman itu hilang dari dada ini. Dan pastikan anak istri kita pun punya iman. Kapan perlu lebih hebat imannya dari kita. Orang beriman juga masih rugi. Wa amilus salihat. Kalau iman saja tanpa amal saleh. Amal saleh di antara syarat bisa bertemu Allah. Tapi ingat, dalam beramal saleh ada khauf dan raja. Jangan terlalu takut, khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah. Selama ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Nabi, itu diterima oleh Allah. Tapi juga jangan kepedean, raja. Kita boleh berharap, tapi jangan sampai meyakini karena amal kita masuk surga. Suatu ketika Nabi pun mengatakan, aku pun tidak masuk surga dengan amalku, illa birahmati minallah, kecuali dengan rahmat Allah. Beramallah, tetapi harus ada khauf dan rajanya, harus sepadan, harus sebanding. Jangan ada yang lebih hebat rajanya, khaufnya sedikit, atau sebaliknya. Percaya boleh, yakin boleh, selama itu ada ikhlas di hati dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman, orang beramal soleh juga akan rugi. Wa tawasaw bil haqq, kalau belum saling berwasiat akan kebaikan. Ilmu yang kita peroleh selama Jumatan bawa sampai ke rumah, sampaikan kepada anak istri kita di rumah. Biar apa? Kebaikan itu tidak hanya bagi kita saja. Orang yang berwasiat akan kebaikan pun juga masih rugi kalau tidak dilakukan. Wa tawasaw bis sabri, lakukan dengan penuh kesabaran. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم عافنا في جسدنا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ميسر كل عسر. يسر علينا كل عسر لأن كل عسر عليك يسر. اللهم يسر علينا زيارة حرامك وحرامه من قبل أن تميتنا وأدم علينا الإقامة بحرامك وحرامه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.